Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya nih? Boleh ya dituliskan di kolom chat ya. Wah, ada yang baik-baik saja. Bersyukur, luar biasa, termotivasi untuk mengikuti kegiatan hari ini. Wah, keren ya. Wah, ya bersyukur. Wah, oke, terima kasih ya atas responnya dan emang kita harus selalu bersyukur dalam setiap kondisi kita, dalam setiap kegiatan kita. Dan hari ini pun saya menjumpai Bapak Ibu semuanya yang berada di ruang Zoom ini. Saya juga bersyukur, saya berbahagia karena kita bisa ketemu lagi di Guru Coach Indonesia Emas, pertemuan yang keempat. Ya, setelah kita kemarin sudah 3 kali bertemu, sekarang kita pertemuan yang keempat. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan kita, alangkah baiknya kita mau menyerahkan segala sesuatunya dalam kegiatan ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk Bapak Ibu mau belajar bersama-sama dengan saya di sini. Dengan kesibukan Bapak Ibu dalam dunia pekerjaannya, kita mau meluangkan waktu, kita mau belajar. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu yang kita perlukan agar selama kegiatan ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pertama-tama mungkin Bapak Ibu boleh siapkan dulu botol minumnya agar kelihatan ya. Oke, nih botol minumnya ya, supaya tidak bolak-balik ambil minum di saat Bapak Ibu membutuhkannya. Kemudian agar semua yang kita pelajari hari ini tercatat, maka mungkin nggak kelihatan. Oh ya, ini udah kelihatan ya. Buku catatannya, juga bolpennya. Oke ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas responnya. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk games terlebih dahulu. Games ini sebagai pemanasan sebelum kita belajar. Apakah slide PowerPoint saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk teka-teki ya. Pertama, masuknya miring, keluarnya juga miring. Ayo, apa nih ya? Oke. Ya, benar sekali ada yang menjawab benar. Boleh ya dijawab di kolom chat. Ya, ada yang benar. Masuknya miring, keluarnya juga miring, yaitu kancing baju. Kalau nggak miring masuknya, itu juga nggak bisa dia masuk. Nggak miring keluarnya, dia juga nggak bisa keluar. Yang ada dia copot. Betul sekali. Oke, yang kedua sudah siap Bapak Ibu? Oke, bagaimana caranya mencegah agar anjing tidak kencing di jok belakang? Oke, belum tepat. Oke, dikasih pampers. Oke, belum tepat ya. Kayak anak bayi nih dikasih pampers. Ya, belum ada yang tepat ya. Jawabannya adalah pindahkan joknya yang tadi di belakang, pindahkan ke depan. Ya udah dia nggak kencing di jok belakang lagi, jadi kencingnya di jok depan. Oke ya Bapak Ibu. Siap untuk pertanyaan yang ketiga, silahkan. Kembang apa yang tidak mungkin dicium orang? Kembang desa mungkin dong, apalagi kembang desanya cantik, Pak. Ya, ayo kembang apa? Ya benar sekali. Ini kayaknya guru kimia nih ya. Kembang api. Kalau kita cium kembang api, jontor tuh muka. Ini kita ya, mulut kita. Guru kimia ya, Pak ya? Oh iya, betul. Makanya langsung ketebak ya. Oke, terima kasih ya Pak. Kita lanjut ya.
Nah, ini dia. Kalau ditutup, dia akan mengintip. Tapi kalau dia dibuka akan marah-marah. Ih, ini orangnya maunya apa ya? Ditutup dia akan mengintip, tapi kalau dibuka akan marah-marah. Ya, belum ketebak ya. Oke, kalau belum ketebak. Orang naik becak waktu hujan. Ya, kalau dibuka yang penutupnya itu kan marah-marah karena dia pasti akan kena hujan. Tapi kalau ketutup pasti suka ngintip-ngintip gini-gini ya. Oke, betul sekali. Nah, yang terakhir ini kita ke bahasa Jepang nih. Apa bahasa Jepangnya botak? Langsung tahu ya, cukurata. Oke, wah, keren Bapak Ibu semuanya. Berantusias sekali ya. Terima kasih kita sudah berselancar di dunia games teka-teki kita. Dan kita sudah mulai terasa panas ya. Pemanasannya sudah ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan memulai untuk materi kita. Nah Bapak Ibu, di saat nanti saya menyampaikan materi, kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu boleh raise hand atau boleh angkat tangan atau langsung open mic. Kalau saya umpamanya slow respon supaya saya tahu, mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Nah, untuk mempermudah kita belajar, izinkan saya menyampaikan materi menggunakan slide PowerPoint. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat slide PowerPoint saya? Baik, terima kasih atas responnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari di Guru Votes Indonesia Emas Esensial yang keempat, yaitu model skor. Khusus hari ini kita akan mempelajari mendeteksi gejala dan juga penyebab. Nah, jadi apakah skor? Ya, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dalam dunia coaching ada 3 elemen yang penting, yaitu tujuan, langkah, dan sumber daya. Karena kita setiap manusia dalam hidup ini pasti semuanya memiliki tujuan dalam hidupnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan itu kita perlu langkah apa yang harus kita lakukan step by step. Dan menggerakkan langkah tersebut, kita membutuhkan sumber daya, baik sumber daya eksternal maupun sumber daya internal. Jadi, itu yang dibutuhkan dalam dunia coaching. Ya, dan model skor ini merupakan model yang paling disarankan dalam dunia coaching. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi apakah itu skor? Skor ini sebenarnya bisa terdiri dari S, symptom, C, causes, O, outcome, R, resources, E, efek. Ya, tapi skor ini bisa juga ya diubah jadi OSCRE juga seperti itu. Nah, di dalam skor ini ya bisa kita perhatikan dari grafik gambar di sampingnya ada 3 zona ya, yaitu pada waktu pas masa lalu, present sekarang, dan future adalah masa depan. Mari kita perhatikan masing-masing zona waktu ini. Yang pertama, di zona waktu pas, ya, itu ada causes. Jadi, apakah causes itu? Sesuatu yang sudah terjadi yang menyebabkan gejala atau simptom terjadi. Jadi, dia sudah terjadi, nah itu menyebabkan sebuah gejala atau simptom juga terjadi. Nah, yang sekarang ini itu adalah simptom sesuatu yang terjadi saat ini. Dan future itu outcome dan efeknya. Sedangkan resources, Bapak Ibu, itu bisa terjadi di 3 zona waktu. Baik pas, masa lalu, present, sekarang, dan future itu masa depan. Dia terjadi
di 3 zona waktu ya Bapak Ibu. Nah, jadi apakah simptom? Simptom ini adalah gejala atau sesuatu masalah yang dihadapi saat ini. Apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Nah, sedangkan masalah adalah kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan. Apa kenyataan yang dihadapi saat ini? Apa harapannya? Nah, jadi masalah itu antara harapan dan kenyataan itu enggak sesuai. Ya, keinginan dengan kenyataan itu tak sama. Lalu mendeteksi simptom dari outcome. Apa outcome yang ingin Anda dapatkan? Apakah tujuan yang ingin Anda capai? Apakah artinya Anda sekarang sedang titik-titik kebalikan dari outcome? Apakah artinya Anda sekarang titik-titik kebalikan dari tujuan? Kita ambil contohnya ya. Apakah outcome yang Anda inginkan dari peserta didik Anda? Karena kita adalah seorang guru ya. Nah, contoh jawaban dari klien kita adalah saya ingin berprestasi dalam mengajar seperti itu. Dengan di mana siswa saya itu mendapatkan nilai 100 dari materi A. Contohnya seperti itu. Lalu berarti kita memfasilitasi klien kita. Apakah artinya Anda sekarang bahwa peserta didik Anda itu nilainya tidak 100? Seperti itu ya. Lalu apakah tujuan yang ingin Anda capai sebagai seorang guru? Nah, jawaban dari klien contohnya, tujuan saya adalah agar siswa saya semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan. Ya, berarti pertanyaan kita adalah apakah artinya nilai siswa Anda yang lulus sekarang tidak memuaskan? Begitu ya. Nanti bisa kita buat juga skala memuaskan itu berapa menurut klien kita. Kemudian apakah kausis? Kausis adalah penyebab dari gejala atau masalah yang dihadapi saat ini. Apakah penyebab dari gejala yang terlihat saat ini? Apa penyebab dari masalah yang dihadapi saat ini? Itu adalah kausis. Nah, mengapa model skor ini penting? Ya, Bapak Ibu. Nah, model skor ini penting karena untuk mengetahui gejala atau masalah dan penyebabnya akan mempermudah klien menemukan langkah dan sumber daya menuju tujuan. Jadi kalau kita sudah tahu nih gejala atau penyebabnya, ya, kita bisa sangat mudah untuk memfasilitasi klien kita dalam menemukan langkah dan sumber dayanya untuk menuju tujuan dia, begitu. Nah, jadi bila penyebab diketahui, maka langkah dan sumber dayanya juga akan diketahui. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita sudah di tahap penghujung pembelajaran kita di model SCORE, di mana khusus hari ini adalah mendeteksi gejala dan penyebab. Nah, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Wah, luar biasa sekali ya. Semuanya berarti sudah sangat memahami. Kalau begitu, Bapak Ibu, adakah yang mungkin mau merangkum apa yang kita pelajari hari ini? Nah, terima kasih atas rangkuman dan kesimpulannya ya, Pak. Jadi tantangan kita adalah nanti kita sebagai seorang coach, bagaimana cara kita memfasilitasi klien kita supaya kita bisa mengetahui masalah dan penyebabnya dari model SCORE ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Atas pertemuannya, kita akan bertemu kembali di Guru Coach Indonesia Emas pada pertemuan yang kelima. Sampai jumpa Bapak Ibu.